but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access. Indonesian sold by America. Gila, semiskin itu, senggak bisa negosiasi kah itu Indonesia sampai data kita digadein. Warganya sendiri digadein. Coba, ya, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang kebobrokan si Konoha ini, ya. Gue gak kepikiran lagi sama lo semua yang sekarang masih gila-gila joget di tengah kondisi yang semakin parah kayak begini. Negara lo gak diserang Israel, negara lo gak dibombardir kayak Gaza, tapi kenapa dijajah sebegininya? Ya, pajak udah mampus, pertanian udah dikuasain, sekarang data kita coba. Aduh, gue nggak tahu ya ngeraup keuntungan berapa Amerika sampai Indonesia sebegitu hancur, sebegitu rendahnya, sampai bisa diolah negara lain. Percuma itu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya apa? Digade juga kok sama pribuminya. Nih, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aduh, kepentingan apa buat siapa juga gue nggak paham. Sebisa itunya lu mengkhianati negara lo sendiri. Aduh, gue nggak tahu lo ngerti bahasa gue apa enggak. Intinya ya, hancur ya. Lo joget deh tuh sampai lo mati. Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat ini kamu jadikan anjing. Ya. Jadikan anjing aja dijual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini ya, yang kalian anggap binatang itu. Betul. Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia. Ya dah, ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan sama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul, woi, betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye, ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua, nggak sesuai mulut lain di mulut lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya, karena kalah terus selama ini 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salah waras, nggak budek lo ya. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman itu Prabowo tidak bisa memimpin Indonesia. Bowo tega gadaikan rakyatnya sama setan geden Trump. Demo satu Indonesia, kembalikan data, batalkan semua ke asing. Bahaya besar ini Republik Indonesiaku. Nah, lanjut lagi. Untuk mertuanya, Duda almarhum kalau tidak diinjak leher Prabowo sama Jenderal Soeharto. Pimpinan kita bodoh atau udah tuli? Ada apa dan dibuat apa Donald Trump diberi data-data rakyat Indonesia?
Itu kan privasi dan rahasia negara juga. Bukannya tambah maju tambah makmur Indonesia ini, malah dibuat tidak ada harga dirinya. Nepalkan saja, nanti makin lama makin bahaya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Prabowo turun, kita turun jalan, lengserkan Prabowo. Sudah 10 tahun rakyat dikibuli, masih berlanjut, kok apes banget. Muak melihat wajah dan omong-omong tak jelas. Gimana itu Prabowo, buah tidak jatuh dari pohonnya. Apa bisa periode kedua bisa dipercaya? Revolusi secepatnya. Turunkan rezim Prabowo dan pemilu dipercepat sebelum Indonesia tambah hancur. Rakyat Indonesia sudah tidak punya pemimpin, kepala negara pun tidak ada lagi. Indonesia darurat pemimpin. Semoga bangsa kita, masyarakatnya selalu damai dan sejahtera. Saya paham dulu Prabowo pernah bilang 2030 bubar karena dia sendiri yang bawa Indonesia bubar. Kebodohan Prabowo mendunia, negara tetangga tertawa. Lanjut lagi. Rakyat Indonesia sebagian besar frustasi gara-gara Prabowo. Lanjut lagi teman-teman. Yang demo se-Indonesia, pinta hak kita punya kita ada di tangan iblis. Satu kata buat pemerintah Indonesia saat ini sangat-sangat gila. Semoga Pak Prabowo hanya omong-omong saja, ngomong ke Trump. Kalau begini pemimpin kita, jangan hanya di media saja bicara. Mulai sekarang rakyat bersatu, bagaimana Indonesia jangan hancur. Afrika lebih berani, tidak mau datanya dipegang AS. Manusia pengkhianat yang tidak punya rasa mencintai bangsa dan negara. Sampai data warga Indonesia digadaikan dan bikin perjanjian dagang coplang 19% tarif barang Indonesia, sedang AS bebas tarif. Lanjut lagi. Ini memang paling goblok parah dari gelapnya tipe pemimpin pengkhianat bangsa. Pejabat serakah akhir zaman, nyawa rakyat pun dikorbankan. Betul cakap Prabowo, Konoha akan bubar tahun 2030. Tidak bisa berkata apa lagi, semoga hancur sajalah data-data petinggi untuk dibius. Awal mulanya lengsernya presiden menggadaikan negara beserta data rakyatnya. Alangkah malangnya rakyat Indonesia punya presiden dan wakil presiden. Tergoblok rakyat jadi korban. Buzzer-buzzer tidak bisa ngomong di sana sini. Prabowo 11-12 dengan Jokowi. Saya juga heran kenapa orang begini kok menang pemilu. Turunkan Prabowo, sudah tidak layak. Prabowo sebodoh itu. Orang kalau sudah pikun, kelakuannya suka aneh-aneh. Harus di stop nih orang. Presiden dan wakil presiden mundur, gagal memimpin. Presiden AS Donald Bebek harus secepatnya dilengserkan oleh warganya dan diganti oleh Barack Obama. Nah, lanjut lagi teman-teman. Indonesia sudah di ujung tanduk. Dulu ada pemimpin difitnah, contohnya Pak Anies, teriak antek asing, warganya datanya digadaikan asing. Pendidikan nomor 1 malah makan digadein. MBG tidak bikin pinter generasi mendatang, malah bikin bodoh generasinya. Nah lanjut lagi. Brevet aja susah ngambilnya, dari Papua malah menyerahkan yang baru. Data pun dikasihkan, wajar aja apa yang dikatakan, Indonesia bubar tahun 2030. Sangat memalukan bangsa dan institusi Kopassus. Bisakah rakyat Indonesia menuntut Presiden Prabowo di Mahkamah Internasional terkait penjualan data rakyat Indonesia?
Prabowo dulu ngomongnya jangan jadi kacung bangsa asing. Prabowo, Anda sedang menggali kuburan sendiri. Saya sebagai rakyat Indonesia merasa sakit dan malu besar kepada masyarakat dunia. Sadar Prabowo, sadar. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan.